Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, teman-teman apoteker yang saya hormati, mentoring kali ini kita akan bicara melanjutkan tentang audit current bisnis, khususnya terkait dengan apa saja yang akan kita pelajari atau apa yang sedang kita lakukan di audit current bisnis. Ya, pertama, ketika kita melakukan audit dalam bisnis kita harus tahu dulu pertama alasan atau sejarah. Belajar sejarah tentang apotek kita itu berdiri di mana. Ya sudah jelas berdiri di situ. Sejak kapan? Saya beri nama apotek apa dengan maksud apa? Ya. Misalnya saya beri nama apoteknya apotek NH. NH itu Nur Hayati, nama ibu saya. Kenapa? Karena saya berharap apotek ini memberikan manfaat dan memberikan manfaat kasih sayang sebagaimana ibu saya memberikan kasih sayang dan manfaat kepada saya, kepada keluarga saya. Itu contoh. Saya memilih lokasi di mana? Karena beberapa pertimbangan, misalnya ini itu. Kalau saya pilih lokasinya di Beji, ya, di apotek namanya apotek NH Beji. Itu juga menjadi sebuah alasan ya. Itu juga menjadi sebuah alasan ya bahwa apotek biasanya namanya itu nama dengan nama tempatnya. Terus waktu itu apotek Nur Hayati Beji terlalu panjang, akhirnya saya singkat NH Beji, sama seperti penulis dulu NH Dini gitu kan. Jadi namanya NH. Terus pertimbangan saya waktu itu ya karena dekat saja dengan Unsud, karena saya masih ngajar di Unsud. Nah, teman-teman bisa menulis seperti itu. Lalu saya memutuskan harus berbisnis apotek karena apa? Contoh, kalau saya dulu harus bisnis apotek karena saya tidak diterima CPNS gitu ya. Karena saya tidak diterima CPNS, saya doa ya Allah, kalau saya diterima jadi PNS ya berarti apoteknya saya lepas, saya fokus di Unsud gitu. Tapi kalau saya tidak diterima CPNS, ya saya fokus di apotek. Saya keluar dari Unsud, wah emosional kan. Waduh. Maksudnya mungkin akan lebih baik ya, lebih ideal kalau misalnya saya ngajar iya, punya apotek iya gitu. Tapi orang yang bisa seperti itu adalah bukan saya. Mungkin ada yang lain yang bisa melakukan hal serupa, tapi saya tidak bisa melakukan hal seperti itu. Saya sudah dipilih sama Allah kan. Rif, kamu udah bisa saja gitu. Udah jangan di CPNS, tidak perlu jadi ASN sudah. Berarti saya milih ke sana. Jadi harus belajar. Kenapa? Karena saya nggak ada pilihan lain. Dulu itu seakan-akan ya kalau apotek saya dulu waktu saya masih ngajar di Unsud ya, buka jam 6, jam 8 tutup. Kenapa? Saya ngajar. Jam 8 pulang jam 3 atau jam 4 baru saya buka lagi sampai malam jam 10. Seperti itu. Saya komitmen pokoknya apotekernya harus ada, apoteknya buka harus ada apotekernya. Tidak ada apoteker, tidak ada pelayanan. Saya pengen begitu, kenapa? Karena saya punya misi dan punya value yang akan saya bangun, bahwa memang pasien itu mendapatkan obat dimanapun ada. Tapi kalau di apotek saya ketemunya itu dengan saya atau dengan apoteker, gitu kan? Nah, itu keputusan saya untuk membuat seperti itu ternyata dikabulkan oleh Allah. Ya udah, berarti kamu nggak usah jadi PNS, nggak usah jadi ASN, udah fokus saja di apotek. Nah, sudah dikasih. Ini contoh. Hal seperti ini akan membantu kita untuk mencari kembali atau mengevaluasi kembali sebenarnya kita tuh bisnis buat apa sih, kembali ke misi, kembali ke fundamental bisnis. Terus apa yang ingin kita dapatkan, terus berapa yang ingin kita dapatkan, kira-kira begitu. Kalau saya dulu di Unsud cuma dapat 1,7, berarti minimal saya harus dapat lebih dari 1,7, dan ternyata itu bisa dapat. Berarti jalan ini tuh sudah memberikan bagi saya sama seperti yang saya dapatkan di sana. Apalagi nih, saya di Unsud mendapatkan pembelajaran. Saya bisa belajar mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang dahulu, stabilitas obat, biofarmasetika, klasifikasi sistem dan sebagainya. Saya belajar juga di sini. Belajar farmakoterapi, saya juga belajar di sini. Berarti ini sudah jadi jalan saya nih. Sehingga kalau ada masalah, ada hambatan, ada rintangan atau ada godaan, saya itu jadi sudah pas. Oh ya sih, tempat saya udah di sini. Gitu. Itu membuat kita jadi merasa cukup. Nah, gitu. Kalau kita sudah merasa cukup, itu akan lebih mudah bersyukur. Kalau kita udah merasa cukup, kita lebih mudah bersyukur.
Kalau kita merasa kurang terus, merasa pengen mendapatkan segala sesuatu ya, pengen iya di sini, pengen iya di sini, yang terjadi apa? Yang terjadi kita tidak pernah merasa puas, dan itu jadi ujian juga buat kita. Alhamdulillah kalau kita sudah merasa cukup, sehingga kita mudah bersyukur, dan kalau kita bersyukur ditambah lagi nikmatnya Allah. Meskipun nikmatnya bukan berupa uang, mungkin nikmatnya berupa pikiran positif atau rasa bahagia ketika saya dan keluarga kemudian hujan-hujan bareng. Ya alasannya sih karena belum punya mobil jadi hujan-hujan bareng, tapi alhamdulillah ada nilai lebih di situ ya. Ada nilai-nilai yang bisa kita ambil. Itu audit current bisnis itu mirip seperti ini. Terus saat ini apotek saya sudah ada cabang berapa? Ini format yang saya buat. Tapi teman-teman bisa juga, saya tidak berniat untuk buat cabang yang banyak. Saya bikin apotek, nanti di sampingnya saya buat supermarket. Di sampingnya saya bikin tukang gorengan. Di atasnya saya beri lapangan futsal sama warnet, atau nggak zaman lagi warnet, co-working space misalnya. Kayak gitu. Nah itu tergantung kan sebenarnya kita tuh mau membangun bisnis kita seperti apa. Apotek ini mau saya bikin jadi klinik. Apotek ini nanti akan jadi seperti Dexa Medica. Yang awalnya dari apotek Musi jadi besar seperti Dexa Medica Group. Banyak perusahaan seperti sekarang mengharumkan nama bangsa. Hal-hal seperti ini menjadi niat kembali. Sebenarnya kita gimana sih? Terus suka duka saat saya mendirikan apotek ini seperti apa? Ini juga jadi referensi yang baik teman-teman. Kalau kita mau bikin apotek, terus mau bikin apotek lagi, atau males ngurusin administrasi, kita ingat kembali dulu saya ngurus seperti ini itu juga susah Pak ya. Tapi saya bekerja ini bukan untuk saya, tapi juga untuk karyawan saya, untuk keluarga saya. Untuk keluarga dulu ya, untuk keluarga saya. Ya, saya bekerja ini untuk keluarga saya, untuk karyawan saya, untuk teman-teman, untuk masyarakat yang di sekitar saya. Akhirnya kita jadi lebih semangat, kita jadi lebih positif. Itu audit current bisnis yang pertama itu adalah tentang sejarah. Audit current bisnis yang pertama adalah tentang sejarah. Sejarah bagaimana sebenarnya kita memulai bisnis kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.